The Data Collection Circle. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan serangkaian aktivitas yang saling terkait untuk mendapatkan informasi berkualitas guna menjawab pertanyaan penelitian. Biasanya ini dimulai dengan mengidentifikasi lokasi atau individu yang akan diteliti dan membangun hubungan baik untuk memastikan akses ke data yang lebih terpercaya atau yang paling terpercaya. Langkah penting adalah melakukan purposeful sampling, yaitu memilih individu atau lokasi yang paling relevan dengan masalah penelitian, bukan berdasarkan probabilitas statistik. Peneliti kemudian menentukan metode pengumpulan data yang sesuai seperti wawancara, observasi, atau alat daring. Ini seringkali dengan menggabungkan beberapa sumber. Untuk protokol pencatatan data seperti formulir wawancara atau observasi ini perlu disiapkan. Peneliti juga harus mengantisipasi masalah di lapangan seperti data yang kurang memadai atau kendala akses, serta memastikan data tersimpan dengan aman dan agar tidak hilang atau rusak. Aktivitas ini mungkin sedikit berbeda tergantung pada pendekatan peneliti yang akan digunakan atau yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu discrete or individual. Pada tabel tersebut, dalam pendekatan naratif, cerita muncul bukan sebagai produk individu semata, melainkan bagian dari budaya dan hubungan sosial. Peneliti naratif ini harus fokus pada cerita yang akan muncul, bukan hanya pada individu berpartisipasi. Narasi bisa berupa cerita tingkat pertama atau kisah pribadi, atau tingkat kedua bisa dikatakan kisah orang lain atau cerita kolektif. Dalam fenomenologi, partisipan harus memiliki pengalaman yang sama terhadap fenomena yang diteliti, dan homogenitas membantu peneliti menemukan esensi dari pengalaman tersebut. Dalam teori dasar, partisipan dapat tersebar geografis dan memberikan informasi kontekstual penting terkait fenomena. Untuk etnografinya, lokasi tunggal di mana kelompok berbagi budaya bersama sering dipilih. Studi kasus ini biasanya berfokus pada satu atau beberapa kasus dalam suatu konteks. Selanjutnya, access and rapport. Penelitian kualitatif ini melibatkan studi di lokasi penelitian yang memerlukan izin dari Dewan Peninjau institusi seperti universitas, serta individu di lokasi tersebut. Izin ini melibatkan persetujuan dari Dewan Peninjau subjek manusia untuk menilai potensi dampak dan risiko terhadap partisipan. Dewan Peninjau ini umumnya mengevaluasi usulan penelitian, terutama untuk penelitian yang melibatkan anak di bawah umur atau populasi berisiko tinggi. Deskripsi penelitian kualitatif mungkin perlu disesuaikan dengan standar penelitian kuantitatif, termasuk perlindungan subjek manusia. Formulir persetujuan partisipan perlu mencakup yang pertama, hak partisipan untuk mengundurkan diri kapan saja, lalu tujuan dan prosedur pengumpulan data, lalu perlindungan kerahasiaan, resiko yang diketahui, selanjutnya manfaat yang diharapkan bagi partisipan, dan tanda tangan partisipan dan akses dan hubungan dalam 5 pendekatan. Izin dan pembangun hubungan akan berbeda tergantung pada jenis pendekatan kualitatif yang digunakan. Untuk studi naratif, penyelidikan memperoleh informasi dari individu dengan memperoleh izin mereka untuk berpartisipasi dalam studi. Partisipan studi harus diberitahu tentang motivasi peneliti untuk pemilihan mereka, diberikan anonimitas jika mereka menginginkannya, dan diberitahu oleh peneliti tentang tujuan penelitian. Dalam studi grounded teori, partisipan perlu memberikan izin untuk diteliti, sementara peneliti harus membangun hubungan baik dengan partisipan sehingga mereka akan mengungkapkan perspektif terperinci tentang respons terhadap suatu tindakan atau proses. Selanjutnya, strategi pengambilan sampel yang bertujuan. Ada 3 pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel yang bertujuan pendekatan dalam penelitian kualitatif, dan pertimbangan ini bervariasi tergantung pada pendekatan khusus, yaitu keputusan tentang siapa yang akan dipilih sebagai partisipan atau lokasi untuk penelitian, jenis strategi pengambilan sampel yang spesifik, dan ukuran sampel yang akan diteliti. Peserta dalam sampel. Dalam studi naratif, peneliti lebih banyak memikirkan siapa yang akan dijadikan sampel. Individu tersebut mungkin mudah dipelajari karena ini tersedia individu penting secara politik yang menarik perhatian atau terpinggirkan, atau orang biasa yang biasa saja.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengambilan sampel. Konsep pengambilan sampel yang disengaja digunakan dalam penelitian kualitatif. Ini berarti bahwa penyelidik memilih individu dan lokasi untuk penelitian karena mereka dapat secara sengaja memberikan pemahaman tentang masalah penelitian dan fenomena utama dalam penelitian. Selanjutnya yaitu ukuran sampel dalam penelitian kualitatif tidak hanya mempelajari beberapa lokasi atau individu tetapi juga mengumpulkan detail yang luas tentang setiap lokasi atau individu yang diteliti. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk data. Pada tabel 7.2 tipologi strategi pengambilan sampel dan penelitian kualitatif terdapat beberapa jenis dari pengambilan sampel dan tujuannya. Untuk jenis variasi maksimum, tujuannya yaitu mendokumentasikan berbagai variasi individu atau situs berdasarkan karakteristik tertentu. Selanjutnya homogen, tujuannya memfokuskan, mengurangi, menyederhanakan dan memfasilitasi wawancara kelompok. Selanjutnya kasus kritis, memungkinkan generasi logis dan penerapan informasi maksimum ke kasus lain. Selanjutnya berdasarkan teori, tujuannya menemukan contoh-contoh suatu konstruksi teoritis dan dengan demikian menguraikan dan menelitinya. Selanjutnya konfirmasi dan kasus yang tidak dikonfirmasi, yaitu menguraikan analisis awal, mencari pengecualian, mencari variasi. Selanjutnya bola salju atau rantai, yaitu mengidentifikasi kasus yang menarik dari orang yang mengetahui kasus mana yang kaya informasi. Selanjutnya ekstrim atau menyimpang kasus, belajar dari manifestasi fenomena yang sangat tidak biasa. Selanjutnya kasus tipikal, yaitu menyorot apa yang normal atau rata-rata. Selanjutnya intensitas, kasus-kasus yang kaya informasi yang menunjukkan fenomena tersebut secara intens namun tidak ekstrim. Selanjutnya penting secara politik, menarik perhatian yang diinginkan atau menghindari menarik perhatian yang tidak diinginkan. Acak bertujuan, yaitu menambahkan kredibilitas ke sampel ketika sampel potensial yang bertujuan terlalu besar. Selanjutnya berstratifikasi bertujuan, mengilustrasikan subkelompok dan memfasilitasi perbandingan. Kriteria, semua kasus yang memenuhi beberapa kriteria berguna untuk jaminan kualitas. Selanjutnya oportunistik, ikuti pertunjukan baru, manfaatkan hal yang tak terduga. Kombinasi atau campur aduk, triangulasi, fleksibilitas, memenuhi berbagai minat dan kebutuhan. Selanjutnya kenyamanan, menghemat waktu, uang, dan tenaga tetapi mengorbankan informasi dan kreditabilitas. Selanjutnya pada gambar 7.3 kompendium pendekatan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Untuk pengamatan itu terdapat 5 macam. Yang pertama, kumpulkan catatan lapangan dengan melakukan observasi sebagai partisipan. Yang kedua, kumpulkan catatan lapangan dengan melakukan pengamatan sebagai pengamat. Yang ketiga, kumpulkan catatan lapangan dengan menghabiskan lebih banyak waktu sebagai peserta daripada sebagai pengamat. Yang keempat, kumpulkan catatan lapangan dengan menghabiskan lebih banyak waktu sebagai pengamat daripada sebagai peserta. Yang terakhir, yang kelima, kumpulkan catatan lapangan terlebih dahulu dengan melakukan pengamatan sebagai orang luar dan kemudian dengan masuk ke dalam lingkungan dan melakukan pengamatan sebagai orang dalam. Selanjutnya yaitu wawancara. Lakukan wawancara terbuka dan tidak terstruktur, lalu buat catatan wawancara. Yang kedua, lakukan wawancara terbuka dan tidak terstruktur. Rekam wawancara tersebut dalam rekaman audio dan transkripsikan wawancara tersebut. Yang ketiga, lakukan wawancara semi terstruktur. Rekam wawancara tersebut dan transkripsikan wawancara tersebut. Selanjutnya, lakukan wawancara kelompok terfokus. Rekam wawancara tersebut dan rekam audio dan transkripsikan wawancara tersebut. Melakukan berbagai jenis wawancara seperti email, tatap muka, kelompok fokus daring atau telepon. Selanjutnya yaitu dokumen. Terdapat 8 macam, yaitu macam pertama, buatlah jurnal selama penelitian berlangsung. Kedua, mintalah seseorang peserta membuat jurnal atau buku harian selama studi penelitian. Yang ketiga, kumpulkan surat pribadi dari peserta. Yang keempat, menganalisis dokumen publik, misalnya memori resmi, risalah, catatan, atau bahan arsip.
Kemudian yang kelima, periksa autobiografi atau biografi. Yang keenam, mintalah peserta mengambil foto atau rekam video, misalnya pengambilan foto. Yang ketujuh, melakukan audit grafik. Yang kedelapan, tinjau catatan medis. Selanjutnya, materi audio visual terdiri dari 7 macam. Yang pertama, periksa bukti jejak fisik, misalnya jejak kaki di salju. Yang kedua, rekam video atau filmkan situasi sosial individu atau kelompok. Yang ketiga, periksa halaman utama situs web. Yang keempat, kumpulkan suara, misalnya musik, tawa anak-anak, bunyi klakson mobil. Yang kelima, kumpulkan pesan email atau papan diskusi, misalnya Facebook. Yang keenam, kumpulkan pesan teks telepon, misalnya Twitter. Yang ketujuh, periksa barang-barang kesayangan atau benda-benda ritual. Selanjutnya kita akan membahas tentang wawancara. Seseorang mungkin memandang wawancara sebagai serangkaian langkah dalam suatu prosedur. Beberapa penulis telah mengumpulkan langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan wawancara kualitatif. Seperti misalnya adalah urutan tahapan yang logis dari penyusunan tema penyelidikan, merancang penelitian, melakukan wawancara, mentranskripsikan wawancara, menganalisis data, memverifikasi validitas, reliabilitas, dan generalisasi temuan, dan akhirnya melaporkan penelitian. 7 langkah ini disebut model wawancara responsif, memiliki cakupan yang serupa dengan punyanya File dan Brinkman 2009. Tetapi mereka memandang urutan tersebut tidak tetap, yang memungkinkan peneliti mengubah pertanyaan yang diajukan, lokasi yang dipilih, dan situasi yang akan diteliti. Lalu yang selanjutnya ada 5 pendekatan dibandingkan. Untuk yang pertama, ada penulis studi kasus menggunakan berbagai bentuk pengumpulan data. Jadi ada banyak macam bentuk pengumpulan data. Di antaranya yaitu ada untuk studi kasus naratif, yaitu peneliti menggunakan berbagai bentuk data untuk membangun kasus mendalam atau pengalaman bertingkat. Lalu untuk studi teori dasar dan proyek fenomenologis, penyelidik mengandalkan wawancara sebagai data. Lalu untuk etnografer, yaitu menyoroti pentingnya observasi partisipan dan wawancara. Dan untuk yang kedua, ada unit analisis untuk pengumpulan data bervariasi. Jadi, peneliti naratif, fenomenologis, dan ahli teori dasar mempelajari individu, peneliti studi kasus meneliti kelompok individu yang berpartisipasi dalam suatu acara atau kegiatan atau suatu organisasi, dan etnografer mempelajari seluruh sistem budaya atau beberapa subkultur sebagai dari sistem tersebut. Dan yang ketiga, ada menemukan jumlah diskusi tentang isu lapangan bervariasi di antara kelima pendekatan tersebut. Jadi para etnografer telah banyak menulis tentang isu lapangan, dan hal ini mungkin mencerminkan kekhawatiran historis tentang hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, penerapan standar eksternal yang objektif dan pada partisipan, dan kegagalan untuk peka terhadap kelompok yang terpinggirkan. Peneliti naratif kurang spesifik tentang isu lapangan, meskipun kekhawatiran mereka meningkat tentang cara melakukan wawancara. Di semua pendekatan isu dibahas secara luas. Lalu untuk yang keempat, ada pendekatan bervariasi dalam hal intrusi pengumpulan data. Jadi pendekatan keempat ini yaitu melaksanakan wawancara yang tampaknya kurang intrusif dalam proyek fenomenologis dan studi teori dasar dibandingkan dengan tingkat akses tinggi yang dibutuhkan dalam narasi pribadi, tinggal lama di lapangan dalam etnografi, dan pendalaman program atau peristiwa dalam studi kasus. Lalu untuk yang terakhir, perbedaan-perbedaan ini tidak mengurangi beberapa kesamaan penting yang perlu diperhatikan. Yang dimaksud yaitu
Semua studi kualitatif yang disponsori oleh lembaga publik perlu disetujui oleh Dewan Peninjau Subjek Manusia. Selain itu, penggunaan wawancara dan observasi merupakan inti dari banyaknya pendekatan. Lebih jauh lagi, perangkat perekaman seperti protokol observasi dan wawancara dapat serupa terlepas dari pendekatannya, meskipun pertanyaan-pertanyaan spesifik pada setiap protokol akan mencerminkan bahasa pendekatannya. Akhirnya, masalah penyimpanan data informasi terkait dengan erat.